Project malam hari ini ketemu sama yang namanya pompa semprot apa ya, pompa semprot tanaman atau padi atau yang sejenisnya ya. Ini bisa manual juga bisa otomatis. Saya balik ke belakang ya, sudah saya bongkar, sempat saya bongkar menggunakan pompa piston untuk tekanan tinggi. Oke, isinya hanya kabel-kabel sama apa nih, adjust kecepatan putar ya, manual kecepatan putar. Oke, dan baterainya sendiri menggunakan lead acid ukuran 8 ampere ya, 12 volt. Sudah apa, lewat umur ya, udah tua, plus tenaganya juga sudah royo, sempat bisa sebentar lalu down lagi ya. Dan solusi kali ini saya ingin ganti menggunakan baterai yang lebih ringan. Ini cukup berat kalau kita gendong plus dengan air satu tangki ya, lumayan agak emboyok ya. Jadi akan saya coba menggunakan baterai lithium ion ya, LTO, menggunakan baterai LTO yang ini juga bekas sebenarnya. Dapat dari si pemilik, katanya suruh yang ringan ya, saya suruh carikan baterai LTO. Ya, ini ada 6. Ini juga setoran ya, yang satu hilang. Nanti bisa dicari ya, harusnya ada 6. Ini punyanya LG 1865 ya, dengan voltasenya 3,7 sampai 4 voltan, sekitar segitu. Satu biji ini berapa ya, sekitar 3 amperan ya, 3 ampere sekitarnya. Mungkin ada yang 2 ampere, ada yang 3 ampere. Menggunakan 6 pieces karena butuhnya 12 volt, kisaran 5 atau 6 ampere ya. Kita menggunakan BMS nanti. Menggunakan BMS ini ada 3, saya beli 3 biji. Ini maksimal 20 ampere dan yang ini maksimal 10 ampere. Kita pilih salah satu aja nanti untuk merangkai si baterai ini. Fungsinya sendiri seperti biasa ya, untuk meratakan chargingnya antar baterainya. Jadi nggak seperti lead acid ya, di seri udah tinggal colok charging aman. Kalau ini berbeda. Biasanya kalau nggak ada balancingnya itu sering rusak, terjadi short di antara beberapa baterai, terus nggak awet ya. Ini juga tersedia untuk proteksi overcharging, short, atau mungkin ada konslet di output baterai, bisa seperti itu, atau beban berlebihan gitu ya, untuk pengaman si baterai. Ini seharusnya tipe dan seri sama, tapi pemilik bawanya beda ini ya. Semoga aja bisa ya, nggak rekom sebenarnya, tapi kita coba aja, kita rakit menggunakan kabel aja, nanti kita jumper karena saya belum punya spot welding untuk plat nikel untuk seri antar baterainya. Untuk perekatan
saya menggunakan isolasi bolak-balik ya, seperti ini, agar antar baterai bisa menyatu. Kita ambil seperlunya aja, jangan taruh banyak biar irit. Seharusnya pakai holder ya, kayak seperti ini. Seharusnya pakai holder kayak gini agar baterai lebih rapi, karena ini enggak ada ya, butuhnya nyambung ya wis seenaknya. Pakai solder manual. Baru terhubung 4 pieces. Kita sudah selesai untuk jumpernya sementara ini. Untuk jumper sudah selesai. Coba kita tes voltasenya maksimal berapa, karena beberapa baterai ini ada yang tegangannya rendah sampai di 3 volt, jadi wajar nggak full sampai 12 ya. Kita cek. Muncul di 10,8 ya. Oke, langsung aja kita pasangkan untuk BMS, kemudian kita charging ya. Oke, untuk pemasangannya sendiri pada kutub negatif baterai ini 0 volt ya, kita hubungkan ke negatif, 0 volt ke negatif, kemudian 42 di bagian sini, 42 positif baterai pertama, kemudian di 8,4 bagian sini 8,4, dan ini untuk sisi positif di keseluruhan baterainya. Ini sisi positif mana ini ya, di sini sisi positifnya. Dan untuk outputnya sendiri, output positif, output negatif. Jadi yang di manajemen ini bagian negatif baterai, ini menuju ke R dan MOSFET ini ya, untuk pengendalinya ya, mengendalikan input outputnya di sini. Dan di manajemen sama resistor dan banyak transistor ya di sini. Oke, ini maksimal 24 ampere. Oke, langsung aja kita rakit. Oke, untuk kit BMS sudah terpasang ya, walaupun kabel beberapa yang enggak sesuai untuk size nya. Jadi ini penampakannya hanya coba mencoba sih. Harusnya baterai satu seri, satu merek, satu umur juga. Ini bekas copotan X laptop ya, bekas laptop. BMS nya cukup kecil, murah juga ya, kisaran 14.000 kemarin. Coba kita charging, kita pasang dan kita charging dulu, karena voltase sendiri muncul di 10 volt ya, sangat drop sekali pastinya. 10,9, nggak ada 11 volt. Untuk baterai LTO atau lithium ion sudah terpasang, walaupun voltasenya drop. Coba kita charging dulu dan coba kita nyalakan, apakah masih bisa. Terdengar ya,
ada suara motor gerak, ternyata masih bisa. Dan ini untuk charging bawaannya LTO. Untuk cas, kita cas dulu. Semoga nggak meledak. Dan ini hanya terbuka ya, belum ada bungkusnya. Kemungkinan bungkus kita bisa menggunakan sejenis apa ya, pipa PVC atau yang sejenisnya biar anti air. Kita ambil listrik dulu. Tanda sudah on ya, sudah charging. Sudah charging. Semoga aman-aman saja. Untuk baterai sendiri sudah saya masukkan ke dalam botol plastik bekas untuk keamanan ya, karena nggak punya pembungkus spesial khusus untuk baterai, jadi saya gunakan botol plastik saja untuk lebih hemat energi hemat biaya, dan juga lebih aman. Nanti kita atas lelehkan dengan api ya. Sudah terpasang untuk baterai, cuman dibungkus pakai plastik botol ya. Oke, simpel aja, paket hemat. Oke, sudah selesai terpasang ya dalam box semprot obat untuk pertanian. Kita tes voltase baterai yang baru aja kita pasang ya, pakai lithium ion LTO, muncul di 12,4. Mungkin chargingnya belum full, ini sudah terpakai untuk tes tadi, atau awet apa enggak ya, tergantung kondisi baterai ya. Kita tes dulu. Karena ada airnya, protek ya. Coba kita nyalakan. Saya untuk air habis, ini ya, terdengar. Oke, mungkin sedikit tips untuk teman-teman ganti baterai yang lebih ringan, bisa menggunakan lithium ion atau LiFeO 4.